warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang praktikum ekologi. Perkenalkan, nama saya Rahma Widyastuti. Nama saya Kuroto Aini. Nama saya Sakia Sotia Paramita. Nama saya Luki Prasetyo. Nama saya Ella Permatasari. Tujuan dari praktikum ekologi: mengetahui kepadatan populasi hewan kupu-kupu di lapangan Desa Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Alat dan bahan tergantung hewan yang Anda amati, misalnya capung, maka perlu alat jaring, kantong plastik atau wadah untuk menangkap, alat tulis, tip X atau pewarna sebagai label, kamera, dan lain-lain. Pada preferensi serangga mempunyai tingkat preferensi makanan yang berbeda-beda. Serangga insek merupakan hewan yang dominan di muka bumi, bahkan menurut penelitian, jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah manusia. Dominasi yang demikian disebabkan serangga memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi serta waktu generasi yang singkat. Serangga merupakan salah satu kelompok hewan yang mudah sekali menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, terutama terhadap jenis makanan yang akan dia makan. Walaupun serangga suka pada tanaman tertentu, apabila makanan itu tidak ada dan ia masih dapat hidup dengan memakan jenis tanaman lain. Serangga memakan hampir segala zat organik yang terdapat di alam. Serangga mempunyai saluran pencernaan yang dimulai dari mulut dengan fungsi untuk memasukkan makanan, kemudian menguraikannya dengan cara hidrolisa enzimatik. Mengabsorpsi hasil penguraian makanan tersebut ke dalam tubuh, kemudian diracunkan dengan mengeluarkan bahan sisa keluar tubuh melalui alat saluran belakang yaitu anus. Saluran pencernaan serangga bentuknya seperti tabung yang mungkin lurus atau berkelok, memanjang dari mulut sampai anus. Selain itu, serangga adalah makhluk yang berdarah dingin atau poikiloterm. Bila suhu lingkungannya menurun, proses fisiologinya menjadi lambat. Namun demikian, banyak serangga yang tahan hidup pada suhunya yang rendah pada periode yang pendek. Dan ada juga beberapa jenis diantaranya yang mampu bertahan pada suhu yang rendah atau sangat rendah dalam waktu yang sangat panjang. Serangga merupakan kelompok hewan yang paling luas penyebarannya. Hewan ini dapat hidup di mana saja, mulai dari daerah yang kering hingga daerah yang basah, dan mulai dari daerah yang panas hingga daerah yang kutub. Kemudian langkah kerja. Yang pertama, catat kondisi lingkungan selama praktikum pada waktu, suhu, kelembapan, dan cuaca, atau melalui HP jika memungkinkan data tersebut bisa lengkap. Yang kedua, membagi lahan 1 hektar menjadi 6 garis lurus dengan jarak antara garis 7 meter dan satu ujung ke ujung yang lainnya dengan ukuran 200 meter. Yang ketiga, melakukan pencuplikan pertama dengan menggunakan insect net sambil berjalan pada garis yang telah dibuat. Kemudian berbalik lagi sehingga sampai ke tempat semula. Insect net atau jaring digerakkan dengan secara zigzag. Kemudian yang keempat, pencuplikan dilakukan sebanyak 2 kali dengan interval waktu masing-masing 3 hari antara pencuplikan pertama ke pencuplikan yang kedua, dan begitu seterusnya. Yang kelima, pencuplikan dilakukan sebanyak 2 kali dengan interval waktu masing-masing 3 hari antara pencuplikan pertama ke pencuplikan kedua. Yang keenam, memasukkan data hasil pencuplikan ke dalam tabel hasil pengamatan. Yang ketujuh, tangkap capung dengan menggunakan insect net atau jaring sebanyak-banyaknya dalam waktu 2 kali 50 menit, kemudian tandai punggung capung tersebut dengan menggunakan tip X atau yang lainnya untuk membedakan. Hitung jumlah capung yang telah ditandai. Yang kedelapan, lepaskan capung yang telah ditandai. 9. Sore hari jam 15.00 sampai 17.00 lakukanlah penangkapan kembali sesuai lokasi dari tempat pelepasan kupu-kupu pagi hari sampai tidak diperoleh lagi kupu-kupu yang ditandai. Hitunglah jumlah total yang ditangkap, baik yang ditandai maupun yang tidak ditandai. 10. Perkirakan jumlah kupu-kupu. 11. Isilah data hasil pada data tabel pengamatan.
Hasil dari pengamatan dan analisa yang kita amati bahwa pencuplikan pertama yang kita laksanakan pada waktu pagi hari pukul 6.12 dengan suhu dan cuaca 24 derajat berawan, jumlah yang ditangkap pada lokasi 1 sebanyak 5 ekor, sedangkan pada lokasi 2 sebanyak 3 ekor. Saat melakukan pengambilan kembali pada sore hari pukul 15.00 dengan suhu dan cuaca 24 derajat berawan, lokasi 1 mendapatkan sebanyak 4 ekor dan pada lokasi kedua sebanyak 2 ekor. Jumlah kupu-kupu yang bertanda di lokasi 1 mendapatkan sebanyak 2 ekor dan pada lokasi 2 tidak ada, sehingga total kupu-kupu yang tertangkap pada pencuplikan pertama di lokasi 1 sebanyak 9 ekor dan pada lokasi 2 sebanyak 5 ekor. Pada pencuplikan kedua, kita laksanakan pada pagi hari pukul 6.30 dengan suhu dan cuaca 25 derajat berawan. Jumlah yang ditangkap pada lokasi 1 sebanyak 5 ekor, sedangkan pada lokasi 2 sebanyak 2 ekor. Saat melakukan pengambilan kembali pada sore hari pukul 15.59 dengan suhu dan cuaca 29 derajat gerimis, lokasi 1 mendapatkan sebanyak 1 ekor, sedangkan pada lokasi kedua sebanyak 1 ekor. Jumlah kupu-kupu yang bertanda di lokasi 1 tidak ada, sedangkan lokasi kedua pun tidak ada. Sehingga total kupu-kupu yang tertangkap pada pencuplikan kedua di lokasi 1 sebanyak 6 ekor dan pada lokasi 2 sebanyak 3 ekor. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum